Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini di IMC Podcast kita kehadiran dua tokoh, dua pemimpin muda Hidayatullah Makassar. Masya Allah, ada Ustadz Muhammad Arfah, SPDI MM. Siap. Kalau di akun Facebook Arfah Bandule, apa Ustaz? Arfah Bandule. Bandule nama orang tua. Oh, Bandule nama orang tua. Makanya saya suka tertukar, Ustaz. Iya. Nama resminya beliau ternyata Muhammad Arfah. Kadang saya pakai Muhammad Arfah. Kedua, Ustadz Ahmad Harun. Ini Pak Kiai kita. Ulama muda, beliau mudir Pondok Pesantren Tahfiz Hidayatullah Tompo Bulu Pucak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sengaja kita undang beliau jauh-jauh dari Pucak, turun dari gunung ke kota. Kita mau mengulik cerita oleh-oleh dari Jogja, Ustaz. Dari Jogja. Nah, beliau kemarin mereka berdua delegasi dari Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar sebagai peserta apa, Ustaz? Daurah Murabi Asrama. Daurah Murabi Asrama Kan ada kepengasuhan dan apa? Ya, Murabi itu kepengasuhan sudah dalam. Terus paralegalnya? Iya, dirangkaikan dengan diklat paralegal. Workshop kepengasuhan dan diklat paralegal. Nah, ini dua acara besar. Dua acara yang bukan hanya besar ya, menarik dan sangat perlu menjadi perhatian dan diketahui bagi seluruh pengasuh pondok pesantren, bukan hanya di internal Hidayatullah, tapi juga pondok pesantren secara umum, dan lebih khusus kita ingin menjelaskan menginformasikan kepada masyarakat, kepada umat, bahwa Yayasan Al-Bayan sebagai pembina pondok pesantren Hidayatullah Makassar di BTP serta pondok pesantren Tahfiz Hidayatullah Tompo Bulu di Pucak sekarang walaupun sebenarnya sudah lama sudah persis lebih kurang memahami bagaimana sebenarnya kepengasuhan yang profetik dan profesional. Nah, insya Allah berarti mulai tahun ajaran 2023 ini konsep yang kemarin di workshopkan dan diklatkan kira-kira akan gimana cerita Ustaz? Jauh-jauh dari Jogja. Berarti ada dua yang kita mau cerita ini, kepengasuhan dan paralegal. Ini aja lah. Ustaz, tafadhal. Ya, bismillah. Ya. Alhamdulillah kami mewakili kampus utama mengikuti kegiatan yang kurang lebih sekitar 1 pekan ya. Lama juga Ustaz ya. Ya, ini pelatihan yang pernah saya ikuti yang paling lama ini untuk di tingkat kepengasuhan. Karena beberapa pelatihan yang lain saya ingat itu maksimal sampai 4 hari. Dari jam berapa ke jam berapa, Ustaz? Kita aktifnya mulai habis sholat subuh karena sudah kultum sampai jam 11 malam. Allah. Sampai jam 12 ya. Allah. Ya. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan ini atau daurah ini, kami mendapat banyak ilmu-ilmu baru, wawasan terkait dengan kepengasuhan yang saya pikir sangat sesuai apa yang diharapkan untuk diterapkan ke depannya. Iya. Karena berbicara tentang murabi atau kepengasuhan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita kemudian selalu harus mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana mengelola santri di asrama atau di pondok pesantren. Itu tergambar, mungkin bisa diuraikan materi-materi yang sudah diteguk ini dari Jogja ini. Masya Allah, ini kalau tidak salah ini materi yang kami dapat kurang lebih sekitar 25 sampai 30 materi. Di antaranya, Ustaz.
supaya bisa langsung tergambar. Itu dari materi ini pengantarnya bagaimana, kemudian menjadi seorang murabbi yang benar-benar diharapkan. Seperti apa? Poin inti dari materi intinya itu bahwa bagaimana murabbi ini selain bisa mengarahkan, menyampaikan peringatan-peringatan, lebih kepada bahwa sosok murabbi itu adalah sosok yang bisa diteladani. Ini yang penting sebenarnya. Pendidikan yang seharusnya ada di asrama itu adalah pendidikan keteladanan. Sebab keteladanan ini mencakup segala sesuatu yang terjadi di lingkungan asrama. Artinya bahwa anak-anak itu bisa berubah, bisa kemudian menjadi lebih soleh, lebih baik itu ketika murabbi atau gurunya yang ada di asrama itu patut dicontohi dan diikuti, seperti itu. Nah, saya pikir juga dicontohi itu dari sisi apa, Ustaz? Dari sisi akhlak, kemudian ketakwaan, mencakup semuanya. Semua itu saja. Semuanya. Karena karakter. Ya, sepertinya kalau bisa disimpulkan ini murabbi ini sama seperti Nabi. Harus seperti Nabi ini. Ya sama bahwa Nabi itu kan harus menyampaikan dakwah, kemudian menginginkan bagaimana madahunya ini, objek dakwahnya ini kemudian bisa kembali ke jalan Allah. Nah, seperti itu loh gambaran bahwa tujuan dari kepada pembinaan yang ada di asrama itu mengantarkan anak asrama ini, mengantarkan anak-anak kita atau santri ini, ya untuk dekat dengan Allah Subhanahu. Ini keren ini distribusi kepesertaan dari yayasan ini. Ustadz Harun mewakili langsung praktik di lapangan untuk pengasuhan di Pucak itu. Nah, Pak Arfa ini adalah ketua Departemen Tarbiyah Yayasan Al-Bayan. Dari sisi kebijakan tentunya ini akan menjadi bagian yang menarik yang akan diterapkan oleh Pak Arfah di Yayasan Al-Bayan untuk 2 pondok pesantren. Seperti apa ke depan Yayasan Al-Bayan, Ustaz? Jadi memang sebenarnya daurah ini diperuntukkan untuk kepala asrama, khususnya. Tapi setelah saya membaca dan mempelajari materi-materi yang akan disampaikan, saya yang berangkat. Karena memang setelah mengikuti pelatihannya, saya menyimpulkan tepatlah saya yang pergi dengan amanah yang saya dapatkan sekarang. Ustaz, minum Ustaz. Kita melihat saya mau menggambarkan secara sederhana kenapa materi ini sangat penting. Karena kita ingin melayani anaknya orang di tempat ini, dan orang tua itu merasa bahwa nyaman anaknya tinggal di pondok. Sederhananya begitu. Karena untuk tinggal di pondok, masukkan anak di pondok itu prosesnya panjang. Orang tua itu pasti akan merasa berat, anak juga akan merasa berat. Sehingga ketika dia memutuskan untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka kita harus yakin ke orang tua bahwa tidak usah khawatir. Kami punya sistem, kami punya aturan, kami punya regulasi yang insya Allah akan menjaga anak Anda, akan bisa mendidik anak Anda dengan baik. Sehingga dengan begitu orang tua merasa, sudah pas lah saya tempatkan anak saya di pesantren. Ustaz, ini pelatihan ini apa hanya menjadi sebagai penguatan saja ataukah bagaimana? Karena selama ini bagaimana sih sebenarnya pola kepengasuhan yang sudah diterapkan, Ustaz? Baik di Al-Bayan Makassar maupun di Pucak. Sebenarnya selama ini kita sudah punya aturan, sudah punya sistem juga. Tetapi oleh DPP yang diinisiasi oleh Departemen Pesantrenan, itu ingin melakukan semacam standarisasi. Jadi pola kepengasuhan Hidayatullah ke depan itu, Hidayatullah Jakarta misalnya, Hidayatullah Jawa dan Sulawesi itu sama, karena ada standarisasi yang dilakukan oleh DPP. Tapi tentunya ada karakter tersendiri juga yang bisa dimasukkan sesuai dengan kedaerahan Itu nanti akan ada pilihan. Ada, tetapi standar umum itu ada. Dan
kita di pelatihan ini memang mendapatkan materi dari A sampai Z. Dalam artian bahwa sekedar membangunkan anak itu ada SOP-nya. Masya Allah. Sekedar, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana ada pencegahan-pencegahan. Jadi kita menghindari anak-anak itu kemudian ada kekerasan fisik. Baik antara pengasuh dengan santri, antar santri dengan santri. Ini kan sering terjadi. Bullying. Karena dengan adanya ini maka kita akan memahami semua bahwa ternyata ini batasannya. Tidak boleh kita lakukan dan ini yang harus kita lakukan. Sehingga dengan selesainya pelatihan ini kami berkomitmen untuk terus-menerus memberikan bimbingan kepada pengasuh. Jadi bimbingannya itu juga nanti akan berjenjang berjenjang sehingga pengasuh-pengasuh itu akan memahami fungsinya sebagai pengasuh. Ada batasan-batasannya. Ustadz Harun, mungkin ini kan beliau nih yang langsung berinteraksi langsung dengan santri, Ustadz ya. Sebenarnya cerita dan persoalan apa sih yang biasanya di kepengasuhan itu yang selama ini menjadi hal yang dominan, kemudian melalui pelatihan ini kita sudah bisa menemukan format bagaimana solusinya. Ustadz. Alhamdulillah, berbicara tentang seperti apa dan bagaimana kehidupan santri selama 24 jam. Wabil khusus lagi mungkin seperti pondok yang saya asuh di Ummul Qura. Memang dari pelatihan ini mengkerucut suatu kesimpulan ya bahwa di asrama itu yang mungkin berjalan selama ini selain ada aturan-aturan yang ada, yang lebih penting dari itu sebenarnya bagaimana kita membangun pola kesadaran anak-anak. Artinya bahwa aturan yang kita buat jangan sampai kemudian mengkandang paksa mengkandang paksa anak-anak untuk kita jerat dengan hukuman ini A, B, C dan seterusnya. Tapi sebelum berbicara jauh ke sana, tugas daripada seorang murabbi itu bagaimana pola pembinaan yang ada itu lebih kepada membangun kesadaran anak-anak. Bagaimana membangun kesadaran dari sisi ibadahnya, kemudian dari semangat belajarnya, kemudian semangat bagaimana berinteraksi sesama. Karena ini kan berbicara santri yang ada di asrama itu ini berbagai karakter kan ada, sehingga itu sebenarnya dari pelatihan juga ini ada materi khusus terkait itu, bagaimana mempertemukan karakter anak-anak yang A dengan yang B dan seterusnya. Nah, saya pikir kalau kita memulai dari bagaimana membangunkan kesadaran anak-anak lewat ilmu, taklim dan sebagainya, kesadaran kan akan muncul ada ketika anak-anak itu memahami seperti apa ilmunya. Misalnya contoh sholat misalnya, anak-anak itu kalau dia tidak mengilmui seperti apa misalnya sholat ini kewajibannya, kemudian bagaimana pahala dan dosanya, sudah pasti kita akan setengah mati nih mengurus atau mengarahkan anak-anak ini ke masjid pas waktu. Tapi lewat pembinaan, kemudian ilmu yang kita sampaikan, kemudian dia pahami, nah pasti akan dengan sadar dia melakukan itu karena ada semacam dorongan dari dalam diri. Ustaz, ini kan bahwa selama ini kan sudah berjalan sekian tahun kita punya pondok ya. Apakah antara konsepsi kepengasuhan yang dari pelatihan atau diklat ini dengan realitas yang sudah kita terapkan ini, menurut dua ustadz kita ini kira-kira secara tidak terlalu jarak antara konsep dan penerapan yang selama ini kita sudah terapkan, seakan-akan bisa bahwa ini kita sudah lakukan atau ini susah atau bagaimana, mudah akan di Parfah atau apa? Sebenarnya semua bisa kita terapkan dan memang sejalan semua apa yang kita butuhkan ini. Ibaratnya ini ikan sudah ketemu airnya ini. Keren juga nih. Tapi memang ada beberapa tantangan-tantangan yang kita akan hadapi. Karena rujukan kita sekarang ini kan
sekolah-sekolah kita di Jawa, misalnya Malang, Rohma Malang, kemudian di Surabaya, mungkin juga Jogja. Yang menjadi tantangan di daerah adalah kekurangan SDM itu. Dan itu menyeluruh, ya menyeluruh. Masalah umum. Hampir. Itu saja yang jadi kendala. Tapi bicara regulasi itu sama semua, bisa kita terapkan semua. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana merekayasa SDM ke depan, supaya karena ada rasio yang satu misalnya banding maksimal 16. Satu Morobi untuk 16 santri. 16 santri. Paling ideal kalau misalnya 10 sampai 12. Tapi kita faktanya di mana-mana belum bisa. Jadi ada misalnya satu pesantren, pengasuhnya 4 tapi santri 200. Jadi ini tantangannya. Bahwa regulasi itu bisa diterapkan bisa, tapi memang akan berproses karena kendalanya akan ada di SDM itu. Dan bagi Yayasan Al-Bayan sendiri sebagai pembina dari 2 pesantren ini, kira-kira untuk menerapkan untuk hal yang rasio tadi, apa dalam tahun ini, maksudnya tahun 2023 mendatang ini, apa sudah bisa memungkinkan untuk perkecil rasio antara Murabi dan upaya itu kita terus lakukan. Tapi mungkin 1-2 tahun belum ideal, karena kita juga ini masih berada pada situasi perencanaan SDM jangka panjang. Jadi kita bekerjasama dengan SDI itu akan menyekolahkan adik-adik, dan mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan baru kita akan ambil satu persatu. Itu yang akan kita biayai. Tapi kita akan berupaya karena Hidayatullah ini kan punya perguruan tinggi banyak. Dan setiap tahun perguruan tinggi itu akan menugaskan kadernya. Dan kita akan bermohon minta untuk menempatkan di Makassar ini juga untuk sekedar informasi bagi pemirsa, Ustaz. Yayasan Al-Bayan dengan 2 pesantren ini saat ini jumlah pengasuh dan santri yang menjadi binaan itu rasionya bagaimana? Kalau kita di Makassar ini yang agak kurang di Putra saja. Karena kalau Putri cukup banyak dengan adanya mahasiswi. Mahasiswi STI Al-Bayan. Kalau di Putra memang banyak faktor sih. Sebenarnya dulu banyak, tapi karena kebutuhan organisasi juga minta mereka ke daerah, dibawa ke daerah. Kemudian ada juga yang sudah berusia, sudah bisa menikah, dinikahkan. Seperti itu. Jadi memang, tapi kita akan terus berupaya supaya rasio ini tidak juga terlalu jauh kita berharap misalnya kalau bisa 1:16 atau 17 itu sudah lumayan. Mungkin saya tambahkan, Ustaz. Jadi selain tadi yang disampaikan itu faktor yang kemudian bisa mempengaruhi itu tadi, kalau saya lihat teman-teman di Malang kemudian menyampaikan cerita bahwa salah satu kemudian hal yang bisa mempengaruhi keberhasilan karena tingkat keberhasilan daripada pembimbingan atau mengasuh anak-anak di asrama itu bahwa seharusnya kalau bicara ideal bahwa kepengasuhan itu adalah atau murabi asrama yang ada itu harus fokus. Jadi saya pikir juga ini juga mungkin ada semacam seperti halnya di Pucak atau mungkin juga di BTP ini. Jadi pengasuh-pengasuh yang ada ini masih mungkin memiliki job lain selain amanah lain selain di pengasuhan. Misalnya dia mengasuh, dia juga mengajar. Masya Allah. Nah, kalau di seperti yang diceritakan teman itu di Malang misalnya, memang fokus bahwa yang bertugas di asrama mengasuh saja. Jadi pada saat santri sudah mengikuti kegiatan formal, di situ mungkin waktu rehatnya teman-teman atau yang mengurus santri di asrama. Dan pada saat itu bukan berarti rehat betul disitulah konsolidasinya teman-teman itu membicarakan hal-hal terkait dengan apa yang seharusnya kita programkan di asrama. Nah ini saya kira juga perlu, kebetulan juga beliau ini kadep terbiahnya, menterinya. Betul, menteri pendidikannya Al-Bayan. Saya kira ini juga dari diskusi kecil dengan beliau ini, insya Allah
sepertinya ke depannya kita akan memulai walaupun itu sedikit demi sedikit. Iya. Akan berproses ke sana. Iya. Saya kira ini juga penting Ustaz. Tentang fokus. Jadi akan terbayang seperti apa sih sebenarnya nanti di dua pesantren kita ini, Ustadz Arfah? Ya, insya Allah kami sangat optimis ya. Ya. Dengan adanya pelatihan ini, bahkan mungkin tahun-tahun yang akan datang, pengasuh juga kita akan ikutkan pelatihan. Setelahnya nanti DPP akan menyelenggarakan, karena ini angkatan kedua sebenarnya. Angkatan pertama itu di Balikpapan, dari angkatan kedua, dan Deptren akan terus-menerus menjalankan pelatihan supaya akan standar pengasuh kita. Termasuk ini nanti menjadi syarat, salah satu syarat akreditasi pesantren oleh DPP. Sudah berapa pengasuhnya yang ikut pelatihan? Itu akan menjadi nilai plus. Pengasuhnya akan disertifikasi. Ya, bisa jadi. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dia punya sertifikat. Ini nanti ada jaminan lah, meskipun tidak bisa kita jamin ya, tapi setidaknya bahwa dengan banyaknya yang mengikuti pelatihan, itu akan menguatkan sistem kepengasuhan di tempat itu. Iya. Setidaknya dari perbincangan singkat kita pada pagi hari ini sudah terbayang ya oleh di benak pemirsa bagaimana ke depan itu Pondok Pesantren Hidayatul Al-Bayan di BTP dan di Pucah terkait dengan kualitas kepengasuhannya. Nah, terkait dengan profetiknya profetik ya, kenabian ya. Apa poinnya itu? Poinnya sebenarnya ini kan dua poin di situ. Dua tema, profesional dan profetiknya. Profesional itu terkait dengan administrasinya. Ya, bagaimana bentuk administrasinya juga harus jelas itu. Kemudian profetiknya ini itu tadi lebih kepada bagaimana seorang murabi ini menjadi sosok yang bisa dicontoh. Jadi itu sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang kemudian apa yang kita harapkan kepada anak-anak, yang mulai dari bagaimana syakhsiyah Islamiyahnya, kemudian kepribadian yang lain, ibadahnya dan seterusnya, semangatnya, ini lebih kepada bagaimana seorang murabi ini mampu mengantarkan anak ini lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Ustaz, profil kepengasuhan di Al-Bayan baik di BTP maupun di Pucah sekarang ini seperti apa sebenarnya? Profil dari sosok murabinya ini, apa memang meyakinkan sekarang ini? Sudah relatif meyakinkan dengan latar belakang dan lain-lain. Bisa sekedar digambarkan Ustaz pada masyarakat agar makin yakinlah kalau Pondok Pesantren Al-Bayan di BTP maupun di Pucah itu menjadi tempat terbaik lah untuk menitipkan anak untuk menjadi santri. Ya, sekali lagi bahwa kita masih berproses ya. Kita masih berproses. Dengan adanya pelatihan ini semakin yakin bahwa kepengasuhan kita akan semakin baik. Dan ada pun juga sekarang alhamdulillah kita syukuri sudah sangat bagus. Tetapi setelah mengikuti pelatihan kita melihat bahwa ternyata banyak kekurangan juga. Banyak kekurangan karena ada pembanding. Pembanding, sehingga setelah melihat kekurangan itu dan kita juga menemukan solusinya. Saya rasa bahwa tinggal waktu saja sebenarnya. Mudah-mudahan kami bisa continue menyampaikan upgrading ke adik-adik santri, karena ini sangat penting ya. Kalau tidak diingat-ingatkan itu bisa kadang-kadang melampaui batas wewenangnya. Sudah disampaikan tidak boleh ada kekerasan fisik, namanya juga anak-anak masih labil. Kadang-kadang saja di lapangan kita dipertemukan fakta itu, kok bisa terjadi seperti itu. Jadi memang mungkin tiap pekan kita upayakan ada sekolah guru, sekolah pengasuh. Saya sama Ustaz Harun dan itu juga akan melibatkan ustaz yang lain untuk penguatan kepada pengasuh-pengasuh kita. Karena santri ini kan manusia ini Ustaz namanya manusia segala hal teori itu semuanya relatif karena terkondisikan sendiri dari karakter masing-masing gitu ya. Saya sebenarnya Pak Ji gini, saya sangat tertantang untuk bisa segera menjalankan sistem ini karena pola kepengasuhan 15-20 tahun yang lalu itu berbeda dengan
Seperti apa itu perbedaannya? Satu contoh misalnya, kami santri, saya sama beliau kan santri di sini. Iya. Ya dulu main kayu, main apa, nggak ada soal. Nggak ada soal istilahnya. Nggak ada lapor melapor, tidak ada yang keberatan. Malah menjadi cerita indah sekarang. Malah menjadi kenangan kan? Iya. Kita dulu dihukum, pernah diguling-guling apa semua macam-macam, semua jenis hukuman saya sudah pernah terima di tempat ini. Dan itu yang menarik bahwa kita harus ubah sistem kepengasuhan kita karena memang zamannya sudah berubah. DPP memfasilitasi kita itu untuk perubahan itu, memfasilitasi kita. Dan sekali lagi bahwa apa yang kami rasakan 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu tidak boleh diterapkan lagi hari ini karena kondisinya sudah berbeda. Dan ini betul-betul sekali lagi tantangan untuk kami karena kami tahu apa yang pernah kami rasakan waktu santri dan akan segera menghadirkan sesuatu yang lebih menarik lah untuk santri kita yang ada hari ini. Seperti apa pendekatannya yang terbayangkan nanti dengan penerapan standar baru pengasuhan ini? Ya, yang saya bayangkan ya bahwa pengasuh itu menjadi sosok yang dirindukan oleh santrinya. Ketika misalnya pengasuh itu pergi, waduh kok pengasuh saya lama betul kembali. Demikian juga dengan pengasuh, kalau dia sudah mencintai pekerjaannya sebagai murabbi asrama, dia tidak akan lama-lama di luar. Saya harus segera kembali. Ini ada santri yang harus saya jaga, yang harus saya ayomi. Karena kalau tidak, maka anak-anak ini namanya santri bisa melakukan pelanggaran apa saja. Jadi jiwa itu yang kita ingin hadirkan oleh kepada seluruh pengasuh supaya amanah-amanah yang diberikan kepada mereka betul-betul dijiwai menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Walaupun sebenarnya hal yang diceritakan ini sebenarnya sudah juga dialami walaupun polanya mungkin yang berbeda dari sisi teknis ya. Kira-kira gimana Ustaz? Ada tambahan? Jadi sebenarnya yang sudah berjalan selama ini bukan berarti bahwa yang kami dapatkan dari pelatihan ini baru ya. Sudah juga kita sudah alami atau sudah jalani. Cuma mungkin saja hal yang berbeda itu yang pertama tadi dari segi konsistensi ya. Saya lihat bahwa di sana diterapkan namanya ilmu manajemen juga. Ya keren ini karena dua pemimpin tokoh kita ini nih master manajemen ini dua-dua ini. Lanjut. Bagaimana diawali dengan bagaimana merencanakan programnya, kemudian melaksanakan, kontrol, evaluasi. Jadi sebenarnya akan mudah terurai masalah di kepengasuhan itu atau di asrama itu ketika bagian-bagian manajemen ini dilaksanakan dengan baik. Yang menjadi satu catatan di asrama khusus untuk di Pucak memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kadep bahwa ini sekarang ini masih kita masih mengatur ini SDM ini memang rasionya memang belum seimbang sebagaimana yang disampaikan. Nah, saya pikir dengan pengasuh atau murabbi yang ada sekarang ini untuk bisa kemudian step by step ini. Dan kami juga kemudian berkomitmen akan kemudian mensosialisasikan dan kami sama beliau ini Pak Arfa berkomitmen bahwa mungkin kita dari hasil pelatihan ini sedikit demi sedikit kita urai ini. Termasuk saat bagaimana peluangnya bagi teman-teman pengelola atau pengasuh pondok pesantren Hidayatullah di daerah, bagaimana untuk bisa mereka menikmati juga ilmu yang lagi hangat-hangatnya ini? Saya kira sangat bisa sekali karena ini kan materi yang sampai kepada kami ini bisa juga kami sampaikan kepada teman-teman. Cari waktu nanti kita undang teman-teman atau trainer dia Pak. Atau bisa karena kalau tidak salah untuk Indonesia Timur atau Sulawesi Selatan baru 2 ini antum yang dua orang ini yang mengikuti pelatihan ini atau bagaimana Ustaz? Kalau dari peserta kemarin ada dari Kupang. Dari Bali juga ada. Tapi Sulawesi secara keseluruhan tidak ada. Ini menarik sebenarnya. Angkatan pertama itu
putri. Oke. Kayaknya putri, kita juga mengutus 1 orang. Oh. Putri angkatan pertama di Papua. Iya. Saya tidak tahu persis apakah juga teman-teman di Sulsel ini ada yang ikut putranya. Iya. Salah ada 1 orang yang mungkin yang ikut. Jadi artinya semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP, khususnya DPP, dan semakin banyak diikuti oleh teman-teman itu semakin menguatkan pengasuhan itu. Ya, ini menarik sekali ini perbincangan kita tentang pengasuhan ini karena berbicara tentang santri. Tadi ada topik paralegal juga yang sebenarnya kita ini. Nggak tahu nih waktu tinggal 10 menit lagi, apa memungkinkan kita sedikit membahas tentang topik paralegal ini? Mau dibawa kemanakah topik ini diterapkan, maksudnya diterapkan di. Jadi sebenarnya kenapa kegiatan Daurah Murabi itu kemudian diparalelkan dengan diklat paralegal itu? Karena sebenarnya nyambung, Pak. Ya, sangat nyambung. Bahwa dalam keseharian kepengasuhan kita itu kan diperhadapkan juga dengan ancaman hukum ya. Dilaporkan setiap saat oleh orang tua hanya karena persoalan sepele. Ya. Sehingga dengan adanya pelatihan diklat paralegal ini, kita berharap bahwa pengasuh-pengasuh kita ini melek hukum. Melek hukum, setidaknya bahwa tahu apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata. Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak itu seperti apa kita tahu. Apa tuh delik, apa tuh tidak sekedar kalau istilahnya Pak Dr. Rudy itu sekarang selain baca Quran, baca hadis ya baca undang-undang juga lah. Kita juga terbuka. Kenapa? Karena banyak sudah kasus kriminalisasi ya yang terjadi kepada dai-dai, kepada pengelola pondok pesantren, kepada guru-guru hanya karena sepele. Di pesantren lain ya, bukan di. Ya, di banyak berita yang beredar. Kita lihat ya, kita saksikan, termasuk beberapa waktu yang lalu di Sulsel, di Bantai apa semua kan kita bisa saksikan. Itu dengan adanya pelatihan ini maka setidaknya kita bisa mencegah lebih awal dan kita juga bisa melakukan pendampingan kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang kemudian yang mudahan tidak ada yang terjadi di tempat kita ya. Karena paralegal ini kami dua ini sudah resmi menjadi anggota paralegal dengan pelatihan itu. Jadi memang salah satu poin penting bahwa aturan-aturan yang akan kita terapkan di pondok yang kita bungkus, kita kemas dalam bentuk tata tertib, itu kita bongkar semua di hadapan orang tua, kita sampaikan bahwa ini kesepakatan yang kita lakukan di pondok. Dan orang tua akan membaca dan nanti di situ menyetujui bahwa tidak ada masalah. Sehingga itu bisa mengurangi resiko-resiko kita karena yang namanya dalam perjalanan kita juga tidak tahu seperti apa yang terjadi ke depannya, sehingga kita perlu memang antisipasi. Dengan adanya pelatihan paralegal ini saya pikir pengasuh, guru-guru dan kita semua pengelola pondok akhirnya paham. Bahwa ini batasan yang bisa kita lakukan. Ini sudah melanggar jauh. Lebih ke bagaimana mengantisipasi Ustaz ya, bukan pada bagaimana penanganan jika kasus sudah terjadi atau kira-kira bagaimana Ustaz? Lebih pada antisipasi. Antisipasi ya. Preventifnya tadi. Ini juga menjadi tugas saya dan Pak Harun akan selesaikan kepada guru-guru semua di pondok ini. Jadi kita akan cari waktu bahwa jangan sampai terjadi baru kita mau selesaikan. Lebih kita cegah sebelum terjadi. Gitu. Ini keren sekali ini Ustaz, karena dua topik ini menjadi hal yang sering terjadi dan menjadi pertimbangan utama dari orang tua untuk memilih sekolah dan pesantren. Dan alhamdulillah Yayasan Al-Bayan sebagai pembina di dua amal usaha ya kepesantrenan di pesantren Hidayatullah BTP dan pesantren Tompo Bulu Pucah ini ya telah memiliki sumber daya insani yang telah melek dan paham terkait dengan penanganan dua topik ini ya, kira-kira Ustaz ya. Dan kira-kira ada penutup Ustaz sebelum kita akhiri. Terkait paralegal yang kami ikuti, kita akan nanti tindak lanjuti dengan membentuk LBH Al-Bayan. Wah, keren. Karena di beberapa daerah sudah ada. Hidayatullah yang lain ada. Seperti apa Ustaz? Di mana? Jogja ada. Di Jogja ada. Jadi
Yang menarik di Jogja itu, karena memang kami ini sebagai paralegal itu kan kewenangan yang terbatas. Untuk mendirikan itu perlu ada advokat, ada lawyer yang bisa mendampingi dalam kepengurusan itu. Dan saya pikir dari orang tua ini ada saja orang tua santri ataupun orang tua siswa itu backgroundnya hukum. Jadi Yayasan Al-Bayan membuka peluang ya kepada orang tua santri. Untuk kerjasama. Dan itu akan disesuaikan oleh LBH Pusat. LBH Hidayatullah Pusat. Wah, keren. Iya. Insya Allah. Iya. Segera berkoordinasi dengan yayasan. Kita akan jaga kemungkinannya. Mudah-mudahan bisa segera LBH di sini. Ustaz Harun, closing statement, Ustaz? Berbicara tentang Robi yang ideal sebenarnya. Ini tidak terlepas dari 5 hal ya yang menjadi ciri khas daripada santri Hidayatullah ataupun pengasuh ya. Pertama, pengasuh itu atau murabi itu harus memiliki akidah yang benar, sahihul akidah. Masya Allah. Ini penting ini karena dari sini berawal dari semuanya itu. Kemudian seorang pengasuh itu harus punya nilai atau kultur Al-Quran dalam jiwanya. Masya Allah. Mutakhalliqun bil Quran. Kemudian seorang murabi itu dia mujidun fil ibadah. Dia harus menampakkan, memperlihatkan kesungguhannya dalam beribadah, baik yang fardu maupun yang sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, seorang murabi itu harus memiliki visi da'iyan ilallah. Masya Allah. Da'iyan ilallah artinya melihat santri ini sebagai objek dakwah yang kemudian harus kita harus lemah lembut, butuh kasih sayang. Memang harus diantar nih santri ini. Kemudian yang terakhir bahwa multazimun bil jamaah. Jadi bahwa multazimun bil jamaah ini bisa dimaknai bahwa kita ini harus berkomitmen kepada jamaah. Tidak boleh berislam sendiri-sendiri. Karena yang berislam sendiri-sendiri mungkin hari ini kita mampu kita bisa mampu mempertahankan diri kita dengan keislaman kita, tapi belum tentu besok dan seterusnya. Tapi dengan berjamaah kan ya kita bisa mungkin keliru hari ini ada yang ingatkan. Ada pagar. Jadi saya kira 5 hal ini mungkin menjadi modal utama bagi seorang murabi. Dan ini tentunya diterapkan ya di Hidayatullah. Ustaz Arfa, kayaknya ada yang masih mau di ini? Cukup? Masya Allah, keren. Ini alhamdulillah kita sudah dapat ya satu perspektif bagaimana kepengasuhan dan penanganan hukum dan lain-lain nanti di pondok pesantren. Dan terima kasih kepada Ustaz Harun. Beliau dengan pengasuhnya adalah timnya di Puca itu punya bukan hanya siap dalam racikan kopinya keren. Ada khas yang sebenarnya di Puca ini harus ada kopi. Ini kok ada kopinya ini. Ini kopi Puca, kopi pesantren Puca. Ustaz Arfa, terima kasih ya, beliau pemimpin mudanya Hidayatullah Al-Bayan ini pemimpin masa depan ya, dengan tanggung jawab beliau sebagai kadep tarbiyah. Kita doakan dua ustadz ini sehat selalu dan diberi kekuatan untuk semakin ikhlas ya dan sehat dalam membina dan mengelola pesantren Hidayatullah Al-Bayan ya, baik di BTP dan di Tompo Bulu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.